Dikisahkan pada suatu malam di sebuah komunitas kecil, ketua dan para anggotanya sedang makan bersama. Semuanya terlihat begitu menikmati dan begitu antusias. Dan tak lama kemudian sang pemimpin mengumumkan bahwa ini adalah makan malam terakhir mereka karena akhir dunia sudah di depan mata. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, ingatlah selalu menjadi manusia bukan hanya soal bertahan hidup, tapi tentang bagaimana kita memperlakukan sesama. Seperti biasa, saya akan bercerita tentunya tentang sebuah film dan kali ini berjudul Downsizing, sebuah film yang rilis pada tahun 2017, disutradarai oleh Alexander Payne, serta dibintangi oleh para aktor yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kalian. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, segera siapkan kopi dan mari cerita kita lanjuti. Ditampilkan seorang ilmuwan bernama Jurgen sedang melakukan eksperimen pada seekor tikus. Setelah memberikan suntikan dan memasukkan tikus itu ke dalam sebuah mesin, keajaiban pun terjadi yang membuat Jurgen benar-benar terkejut. Jurgen kemudian menghampiri rekannya Andreas untuk mengabari berita gembira ini. Lalu adegan berpindah menampilkan beberapa tahun kemudian di sebuah seminar ilmiah di Turki. Terlihat Andreas mempresentasikan penemuannya bersama Jurgen yang secara mengejutkan berada di dalam kotak kecil. Ya, ini adalah masa-masa kritis bagi umat manusia di mana kelebihan populasi dan polusi menjadi masalah besar sampai-sampai sumber daya alam menjadi semakin langka. Penemuan ini yaitu sebuah prosedur khusus yang bisa mengecilkan makhluk hidup atau disebut cellular reduction dianggap sebagai solusi yang paling masuk akal untuk bertahan hidup. Jurgen menjelaskan bahwa selama beberapa tahun terakhir, ia, istrinya, dan 36 relawan lain yang ikut dikecilkan adalah bagian dari eksperimen. Prosesnya tidak menimbulkan rasa sakit dan mereka dapat pulih hanya dalam beberapa jam. Para ilmuwan bahkan membangun desa mini yang ditempatkan dalam wadah khusus yang bisa dilalui udara agar orang-orang kecil itu terlindung dari cuaca dan hewan. Selama lebih dari 4 tahun, sampah yang dihasilkan 38 orang itu jika di dunia normal cuma setara satu kantong sampah ukuran biasa. Para relawan itu ditampilkan di panggung dan sepasang suami istri mengaku mereka sudah punya 2 anak tanpa komplikasi apapun. Kabar ini cepat menyebar ke seluruh dunia dan Paul menganggapnya sebagai pencapaian luar biasa. Meskipun demikian, ibunda Paul tidak suka. Menurut wanita itu, seharusnya para ilmuwan menciptakan alat medis yang dapat menyembuhkan penyakit kronisnya, bukan mengejar hal-hal besar yang tak masuk akal. 10 tahun kemudian, prosedur pengecilan ini jadi hal yang umum dan ribuan orang menikmati hidup baru mereka dalam ukuran mini. Tapi dampaknya ke ekonomi cukup besar, pemerintah kehilangan banyak pemasukan dan belanja konsumen menurun. Sementara industri seperti konstruksi dan otomotif ikut krisis. Karena orang yang dikecilkan butuh ruang sangat sedikit, tabungan rata-rata mereka sudah cukup buat beli rumah mini, jadi mereka tidak banyak belanja dan juga jarang butuh pinjaman. Secara politik juga muncul masalah. Contohnya ada di kantor di Afrika yang memakai prosedur pengecilan untuk menekan kelompok etnis saingan mereka. Hal-hal seperti ini membuat dampak hidup mini tidak cuma soal sains, tapi juga mempengaruhi arah masyarakat dan kekuasaan. Sejenak kita beralih ke tokoh utama kita, Paul, yang bekerja sebagai terapis untuk karyawan-karyawan pabrik. Statusnya sudah menikah dan istrinya bernama Audrey yang seringkali menikmati pijatannya di rumah. Diketahui bahwa mereka sudah lama mengidam-idamkan sebuah rumah yang lebih besar, tapi sangat disayangkan penghasilan mereka tidak cukup untuk memenuhi syarat. Pada suatu hari, saat reuni sekolah, semua orang kaget melihat sepasang teman lama, Dave dan Carol, yang datang dalam sebuah kotak karena sudah diminikan. Dave? Hey everybody. Tentunya hal ini membuat pasangan mini itu dibombardir pertanyaan, salah satunya adalah gaya hidup dalam ukuran kecil. Paul berbicara lebih pribadi dengan Dave agar mendapat jawaban lebih detail. Ternyata Dave tidak mengecil demi menyelamatkan planet, melainkan demi dalam tanda kutip tombol reset atau memulai hidup baru dan terbebas dari rutinitas hidup yang membosankan.
Lebih lanjut, Dave menjelaskan bahwa komunitas Mini punya rumah mewah beserta fasilitas yang benar-benar luar biasa, termasuk fasilitas kesehatan. Sementara biaya hidup mereka jauh lebih kecil dan tidak perlu bekerja keras seperti manusia normal. Bahkan, tabungan mereka cukup untuk pensiun, jadi kebanyakan waktu mereka diisi dengan bersenang-senang. Mendengar hal itu, Paul mulai melihat hidup Mini sebagai jalan keluar dari masalahnya, apalagi setelah merasa hidupnya gitu-gitu aja, tidak ada perkembangan. Setelah pesta usai, Paul dan Audrey pulang dan mendapati pesan suara yang mengabarkan pengajuan kredit rumah mereka ditolak. Putus asa, beberapa hari kemudian, pasangan itu datang ke acara promosi hidup Mini dan melihat seorang presenter memamerkan rumah serta perhiasan mewah istrinya yang ternyata harganya hanya 83 US dollar. Dan itu setara dengan biaya makan kehidupan Mini selama 2 bulan. Kemudian Paul dan Audrey bersama dengan para pengunjung lain diajak untuk melihat kota yang dihuni oleh manusia Mini yang ada di dalam gedung itu. Seorang sales selalu menjelaskan paket-paket yang ditawarkan, meski harganya tetap mahal karena prosedurnya, karena mereka sudah terlilit hutang dan merasa masa depan suram, pasangan itu akhirnya setuju ikut proyek tersebut. Beberapa hari kemudian, pasangan itu mengurus semua persiapan, menjual semua perabot, dan bahkan Paul juga mentraining penggantinya di perusahaan. Para rekan juga mengadakan pesta perpisahan, mendoakan yang terbaik untuk keputusan Paul, dan berharap bisa menyusul di masa yang akan datang. Pada malam terakhir sebelum keberangkatan, Paul dan Audrey mengadakan pesta kecil-kecilan bersama keluarga dan rekan-rekan. Ayah Audrey juga datang, tapi tidak dengan sang ibu karena tidak setuju dengan keputusan Paul dan Audrey. Suasana itu bikin perpisahan terasa campur aduk antara lega, takut, dan juga sedih. Beberapa waktu kemudian setelah pesta selesai, seorang pengunjung yang mendengar pembicaraan mengatakan bahwa orang-orang Mini seharusnya tidak boleh ikut dalam pemilu. Menurutnya, mereka membayar pajak sangat sedikit atau bahkan tidak sama sekali, sementara keberadaan mereka justru membuat masyarakat menjadi miskin dan kehilangan lapangan pekerjaan. Pernyataan itu segera membuat suasana menjadi panas, seolah hidup Mini bukan cuma soal pilihan pribadi, tapi juga dianggap sebagai masalah sosial. Keesokan harinya, Paul dan Audrey meninggalkan cincin kawin mereka di sebuah kotak sebagai kenang-kenangan, lalu berangkat ke fasilitas khusus dengan sebuah bus, di mana mereka menemukan orang-orang yang juga akan menjalani proses pengecilan. Setibanya di sana, mereka menandatangani persetujuan dan dipisahkan ke ruang berbeda untuk prosedur. Semua peserta dicukur habis seluruh tubuh, lalu setelah dibius, mereka dibersihkan dengan sangat teliti dan semua gigi palsu dicabut. Setelah itu, para pria yang masih tertidur dimasukkan ke mesin yang sama dan disuntik dengan ramuan khusus, lalu proses pengecilan pun dimulai dan hanya dalam beberapa menit Paul dan para peserta pria berubah menjadi kecil. Para perawat mengangkat tubuh mereka dan meletakkan pada tandu Mini, lalu mengirim mereka lewat lift ke bagian atas fasilitas khusus orang-orang Mini. Tim petugas Mini kemudian memasang gigi baru. Setelah itu, Paul dibawa ke kamar untuk beristirahat. Beberapa jam kemudian, Paul terbangun dan seorang perawat memberinya biskuit ukuran normal yang tentu saja di sana berukuran sangat besar. Paul lalu menanyakan tentang Audrey dan mendapat informasi bahwa ternyata belum dipindahkan. Tak lama kemudian, Audrey menghubungi dan Paul terpukul karena Audrey tidak menjalani prosedur. Jadi ceritanya, ketika kepalanya dicukur, Audrey menjadi panik, merasa seperti benar-benar kehilangan semua orang yang ia sayangi. Jadi wanita itu kabur dari fasilitas serta mengaku bahwa selama ini hanya ikut demi membuat Paul senang. Thinking about yourself? You know you haven't even asked me how I am. Mendengar ini, Paul benar-benar marah sampai membentak Audrey karena melakukan semua ini demi mendapatkan kehidupan rumah tangga yang lebih baik untuk mereka berdua. Setelahnya, Paul dibawa ke kota Mini bernama Leisureland, tempat sebagian besar sinar UV diblokir. Di sana juga tersedia mobil-mobil kecil yang bisa dipakai secara gratis oleh semua penghuninya. Dari sini, Paul resmi memulai hidup barunya sendirian, sementara Audrey memilih kembali ke kehidupan lamanya. Paul diajak tur keliling Leisureland dan melihat betapa nikmatnya hidup orang-orang Mini di sana. Tapi Paul sendiri sama sekali tidak bisa menikmati karena pikirannya terus kembali ke pengkhianatan Audrey. Tak lama kemudian, ia tiba di rumah mewah yang sudah lengkap dengan makanan dan pakaian, namun itu tetap tidak membuat hatinya tenang. Keesokan harinya, sebuah mobil pengantar membawa cincin kawin milik Paul dan Audrey yang masih berukuran normal, dan pemandangan itu membuat perasaannya semakin tertekan.
Pada suatu malam saat menonton berita di TV, Paul mengetahui bahwa pemerintah US khawatir prosedur pengecilan digunakan para imigran ilegal atau teroris untuk menyusup ke negara itu. Polisi pernah menemukan orang-orang asing berukuran mini diselundupkan di dalam benda seperti televisi dan banyak dari mereka tidak selamat dalam perjalanan. Setahun kemudian, Paul menandatangani surat cerai dan menukar rumah besarnya dengan apartemen, lalu bekerja sebagai customer service di call center. Meski Paul sudah punya teman-teman baru dan bertemu lagi dengan teman lama yaitu Dave dan Carol, ia tetap sedih memikirkan Audrey. Untuk melupakan Audrey, Paul mencoba menjalin hubungan dengan seorang janda satu anak, tapi kencan mereka terasa hambar dan tidak nyambung. Pada suatu malam, saat mereka makan bersama, terdengar suara berisik. Paul kemudian ke balkon dan meneriaki tetangganya. Si tetangga bernama Dusan lalu turun dan menyapa Paul. Dengan ramah, ia mengatakan bahwa sebenarnya semua tetangga berteman dan seharusnya semua baik-baik saja tanpa ada keributan. Dusan juga mengundang Paul ikut pesta, namun Paul menolak dan Dusan juga sempat memuji mawar di apartemen Paul yang ternyata mawar asli. Setelah makan malam selesai, terjadi kesalahpahaman. Si wanita mengaku tidak siap dengan hubungan baru dan itu membuat Paul kecewa. Kemudian Paul mengambil mawar miliknya dan akhirnya ikut ke pesta tetangga untuk menenggelamkan masalahnya. Di sana ia bertemu dengan Conrad, mantan kapten kapal yang merasa hidup kecil itu luar biasa dan menyoroti betapa serunya pesta-pesta di tempat itu, walau Paul sendiri tidak sepenuhnya setuju. Paul juga bertemu sang bayi mini pertama yang kini telah tumbuh menjadi remaja dan sempat berfoto bersama. Setelah itu barulah Paul ikut turun ke lantai dansa. Awalnya Paul canggung tapi lama-lama terbawa suasana. Pada akhirnya Paul menerima semacam zat haram dari seorang wanita, seolah-olah Paul mulai mencari cara cepat untuk menutup luka yang belum sembuh. Ketika masih sadar, Paul mencoba memuntahkannya di toilet, tetapi setelah efeknya muncul, tubuh Paul jadi rileks dan akhirnya ikut bersenang-senang meski bayangan Audrey terus muncul dalam pikiran. Pagi harinya, Paul terbangun dengan wajah menempel di lantai dan melihat para petugas kebersihan datang, lalu merasa salah satu wanita yang memakai kaki palsu terlihat familiar. Dusan lalu menawarkan sarapan sambil terus membual tentang enaknya hidup sebagai orang mini, mulai dari pesta, kemewahan, sampai kerja yang sangat minim. Namun perhatian Paul malah terpaku pada petugas kebersihan, sampai akhirnya ia mengikuti si wanita ke kamar mandi dan memergokinya sedang mengambil obat. Hello? Ternyata wanita itu adalah Tran Ngoc Lan, seorang aktivis lingkungan, dan ia pernah ditangkap karena dituduh sebagai imigran gelap asal Vietnam. Ngoc Lan mengatakan bahwa ia bukan mencuri karena Dusan sebenarnya mengizinkan mengambil obat yang sudah kadaluarsa untuk temannya yang sakit. Wanita itu juga bercerita bahwa di Vietnam ia pernah dipaksa jadi kecil ketika di penjara, lalu ia kabur dan hampir mati, dan dari kejadian itulah Ngoc Lan kehilangan kaki. Paul memijat kakinya dan memberi beberapa saran agar tidak gampang sakit punggung, lalu Ngoc Lan meminta Paul ikut memeriksa temannya juga. Meskipun Paul sempat mengaku bahwa dirinya bukanlah dokter, Ngoc Lan tetap memaksa karena dokter di sana tidak menganggap serius keluhan temannya. Mereka pun berangkat dengan menggunakan bus khusus. Dalam perjalanan, Paul kaget melihat sisi kota yang lebih sederhana dan suram yang selama ini tidak pernah diketahui. Bus melewati terowongan menuju dinding luar dan berhenti di kawasan kumuh yang membuat Paul sadar dunia mini ini bukan utopia, melainkan sistem yang sama buruknya seperti dunia normal. Di daerah itu, ribuan orang menumpuk di satu gedung dan tidak ada lift, sehingga mau tidak mau harus menggunakan tangga sampai ke lantai 7. Ngoc Lan memperkenalkan Paul pada temannya yaitu Gladys yang kehilangan suami saat menjalani proses pengecilan. Semua itu akibat salah satu petugas lupa mencabut gigi emas yang mana membuat kepala suami Gladys hancur dalam prosesnya. Setelah itu diketahui bahwa ternyata Gladys menderita kanker lambung dan karena kondisi tersebut membuatnya tidak bisa bekerja sehingga tidak punya uang untuk berobat. Tentu saja Paul tidak bisa menyembuhkan kanker, jadi ia hanya menyuruh Gladys minum obat agar setidaknya rasa sakitnya berkurang. Paul juga membantu mengubah posisi tubuhnya supaya tidak muncul luka karena terlalu lama berbaring.
Setelah itu, sebenarnya Paul ingin memperbaiki kaki palsu Ngoklan, mengaku sangat lelah dan meminta Paul datang lagi di lain waktu. Keesokan harinya, Paul kembali sesuai dengan waktu yang dijanjikan dan sangat terkejut ketika mengetahui bahwa Gladys sudah meninggal dunia akibat kebanyakan minum obat. Ngoklan terlihat tidak terlalu terpukul dan cuma berkata setidaknya Gladys sudah pergi dalam keadaan bahagia, yang mana membuat Paul semakin terkejut. Saat memperbaiki kaki palsu Ngoklan, Paul mendengar kisah hidup Ngoklan. Desanya sudah lenyap karena pemerintah membangun bendungan. Lalu ia dan saudarinya ikut protes sehingga mereka dipenjara. Nasib buruknya berlanjut karena saudarinya meninggal dunia di penjara. Cerita itu membuat Paul larut sampai-sampai. Kesepakatan baru pun dicapai, jadi selama Ngoklan belum dapat kaki palsu baru, Paul harus menggendong Ngoklan kemana-mana dan ikut membersihkan rumah-rumah tempat Ngoklan bekerja. Orang-orang kaya biasanya memberi sisa makanan kepada Ngoklan, dan Ngoklan membaginya lagi ke warga miskin di kawasan kumuh. Dari situ Paul juga mulai sering membantu tetangga Ngoklan, memberi saran jika mereka sakit dan membawakan obat jika ia bisa mendapatkannya, dan sebagai balasan mereka mengajak Paul berdoa bersama. 2 minggu kemudian, Ngoklan sudah bisa berjalan memakai kaki kayu, tapi tetap saja gerakannya lambat dan tidak cukup untuk kerja bersih-bersih. Paul masih terus membantu, sampai suatu hari saat mereka berada di rumah tetangga, Dusan tertawa melihat kondisi Paul. Ketika Paul mengaku capek dan kaki palsu baru masih membutuhkan waktu, mungkin 6 minggu lagi, Dusan pun menyusun rencana bersama Conrad. Setelah jam kerja selesai, Dusan dan Conrad mengajak Ngoklan berbicara bahwa mereka akan membawa Paul ke Norwegia untuk suatu misi khusus selama 2 minggu. Jadi Paul tidak bisa membantu Ngoklan sementara waktu. Tapi Ngoklan malah menegaskan ingin ikut karena dulu Jurgen pernah mengundangnya ke Norwegia dan belum pernah kesampaian. Ngoklan bahkan sampai menangis dan akhirnya para pria tidak tega menolaknya. Beberapa hari berikutnya, mereka berempat bepergian bersama naik kapal milik Conrad yang sedang mengangkut persediaan berukuran besar. Suatu malam, Paul terbangun karena suara aneh dan melihat dari jendela ada kapal lain yang merapat. Lalu paginya, ia baru tahu Jurgen dan sang istri ikut bergabung. Jurgen terlihat murung karena baru mendengar kabar soal kebocoran metana di Antartika. Dan menurut perhitungan para ilmuwan, bencana lingkungan ini akan membuat manusia punah. Setelah makan malam, Paul memijat kaki Ngoklan dan keduanya pun larut dalam asmara. Keesokannya, rombongan itu tiba di lokasi dan terpukau melihat hutan Norwegia yang indah, dan Paul heran karena komunitas orang Mini di sana hidup di pemukiman tanpa tembok serta tidak terlihat takut pada hewan. Pemimpin mereka, seorang wanita bernama Solvik, mengajak masuk ke sebuah terowongan yang disebut The Vault. Ternyata mereka menggali jauh ke bawah tanah dan membuat tempat berlindung berlapis logam tebal agar bisa selamat dari bencana yang akan datang. Di sana ada puluhan tempat berisi hewan, tanaman, rumah-rumah, serta mesin geotermal untuk listrik, dan semua ini memungkinkan karena mereka berukuran kecil. Kalau ukuran normal, hidup di bawah tanah seperti itu hampir mustahil. Rencananya mereka akan tinggal di sana sampai lingkungan bumi kembali stabil yang diperkirakan bisa memakan waktu sampai 8.000 tahun. Malamnya, Jurgen memberi pidato yang menyentuh dan bertanya apakah semua siap menyelamatkan umat manusia. Lalu semua orang menjawab kompak dan mantap. Dan ya, Jurgen mengatakan bahwa ini adalah makan malam terakhir mereka. Jeg er klar. Jeg er klar. Ketika saatnya menyusun rencana pulang, Paul malah mengaku ingin menetap di Vault bersama orang-orang Mini generasi pertama supaya bisa membantu. Tentu saja pengakuan itu membuat Ngoklan terkejut dan mengingatkan bahwa orang-orang di kawasan kumuh juga masih butuh bantuan Paul. Sementara Dusan dan Conrad menganggap Paul gila dan menyebut bahwa orang-orang Mini generasi pertama sebagai sekte. People, they're wonderful, but It's like a cult. Keesokannya, Ngoklan menghampiri dan menanyakan tentang perasaan Paul yang sebenarnya dan apa kelanjutan dari hubungan mereka. Paul mengaku mengagumi dan menyayangi Ngoklan, oleh karena itu berharap Ngoklan ikut ke Vault, namun wanita itu dengan tegas menolak. Menjelang malam, warga setempat bersama-sama menatap matahari terbenam untuk terakhir kalinya, dan setidaknya Ngoklan mau berbagi momen tersebut bersama Paul. Beberapa waktu kemudian, Paul berpamitan dengan Conrad, Dusan, dan juga Ngoklan. Pada momen ini, Ngoklan memberikan Alkitab miliknya, meskipun berbahasa Vietnam, tapi Ngoklan berharap kitab itu bisa menjadi pengingat tentang kebersamaan mereka. Paul sebenarnya hendak memberikan sesuatu yang dalam tanda kutip lebih, tapi Ngoklan menolak karena terlalu kecewa.
Dengan perasaan yang campur aduk tersebut, Paul masuk ke dalam terowongan dan baru mendapati informasi dari seorang anggota komunitas bahwa untuk mencapai vault yang sebenarnya, mereka harus berjalan kurang lebih 11 jam. Informasi itu membuat Paul terdiam seolah menyesal, lalu buru-buru kembali ke teman-teman, dan akhirnya sebuah ledakan kecil menutup akses masuk ke terowongan itu. Hal ini sekaligus membenarkan dugaan Dusan bahwa semua yang direncanakan oleh Paul pasti berakhir gagal. Setelah momen tersebut, adegan kemudian berpindah menampilkan Paul dan Ngoknan kembali ke US dengan pesawat. Mereka melihat dunia yang sebentar lagi akan hancur dan itu membuat mereka sadar Ngoknan harus tetap tinggal dan keputusan Paul untuk kembali juga terasa masuk akal. Lalu film pun ditutup dengan menampilkan Paul yang menjalani hari-hari baru, membantu orang-orang di kawasan kumuh bersama Ngoknan, bertekad membuat mereka setidaknya bisa menjalani sisa hidup dengan sedikit lebih layak dan tenang. Dan tamat. Film fiksi ilmiah yang unik karena idenya kreatif dan dekat dengan isu di dunia nyata, lalu dibungkus dengan humor getir dan sentuhan drama yang bikin ceritanya punya hati. Akting para pemainnya cukup meyakinkan untuk membawa penonton mengikuti perjalanan emosi tokoh dari harapan sederhana sampai pencarian makna yang lebih dalam. Di bagian akhir, Paul ikut perjalanan ke koloni orang kecil pertama di Norwegia dan bertemu Dr. Jorgen. Di sana mereka mengumumkan temuan suram, pelepasan metana yang memicu efek berantai iklim dianggap akan membawa manusia menuju kepunahan, dan program pengecilan datang terlalu telat karena baru sebagian kecil populasi yang ikut. Sebagai rencana darurat, komunitas itu menyiapkan brankas atau bunker raksasa di bawah tanah. Idenya ekstrim. Mereka masuk, mengunci diri, lalu keturunan mereka akan muncul lagi setelah 8.000 tahun kemudian saat permukaan bumi dinilai sudah stabil. Paul sempat sangat ingin ikut masuk bunker karena merasa itu misi besar menyelamatkan masa depan. Tapi Ngoknan menolak, baginya orang yang butuh pertolongan adalah mereka yang tetap hidup di atas. Ketika pintu bunker hampir menutup, Paul mendadak berbalik, keluar, dan memilih pulang bersama Ngoknan. Saya pikir Paul sadar akan dua harapan yang terlintas di dalam benak. Pertama, harapan jauh, bertaruh pada rencana bunker 8.000 tahun yang bahkan terlihat agak kultus dan dipertanyakan oleh orang lain di rombongan. Harapan dekat, melakukan hal nyata yang langsung mengurangi penderitaan orang sekitar. Ngoknan menjadi jangkar moral yang menarik Paul ke pilihan kedua. Bukan kabur dari dunia, tapi tetap tinggal dan berguna, walau skalanya kecil. Endingnya menegaskan ironi besar, prosedur pengecilan dipromosikan sebagai solusi krisis global, tapi di lapangan tetap melahirkan kelas sosial yang kaya hidup nyaman di atas leisure land, sementara pekerja dan kaum miskin menumpuk di area kumuh di luarnya. Paul baru benar-benar melek setelah dekat dengan Ngoknan dan melihat sisi itu. Jadi keputusan Paul bukan soal gagal menyelamatkan umat manusia, melainkan memilih makna yang lebih manusiawi, membantu orang yang ada di depan mata, bukan mengejar proyek heroik yang jauh, abstrak, dan belum tentu berhasil. Film ini juga seperti menyindir gagasan hidup lebih baik yang dijanjikan lewat program pengecilan. Paul mengikuti program itu karena berharap bisa hidup lebih nyaman, tetapi ia justru menyadari bahwa kenyamanan tanpa tujuan mudah terasa hampa. Sebaliknya, kehidupan yang lebih sederhana namun dijalani dengan arah, dengan membantu sesama, peduli pada orang lain, dan membangun hubungan yang bermakna terasa jauh lebih utuh. Ada pertanyaan yang belum terjawab dan sengaja dibiarkan seperti itu. Pertama, apakah prediksi kepunahan itu benar-benar pasti atau sekedar reaksi panik karena filmnya tidak pernah memperlihatkan kiamat terjadi, melainkan hanya menghadirkan ancaman dan pilihan. Kedua, apakah rencana bunker yang ditujukan untuk bertahan sekitar 8.000 tahun memang masuk akal, atau justru lebih tepat dipahami sebagai perangkat cerita semacam ujian moral bagi Paul ketimbang rencana ilmiah yang harus diukur secara rinci. Ketiga, jika yang bertahan di permukaan justru tetap hidup dan berjuang, maka apa sebenarnya arti menyelamatkan manusia versi bunker itu? Sehingga film akhirnya membiarkan penonton menilai sendiri mana yang lebih benar, bertaruh pada keselamatan di masa depan yang sangat jauh, atau memilih bertahan sambil memperbaiki kehidupan di masa kini. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga
bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!